بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع كرمي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammad ibni Abdillah miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du. Ala hadihi niyahu bi niyatin salihah biridallah bi syafaati rasulillah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-anwa usyirk. Apa? Al-anwa macam-macam syirik. As-syirkul akbar wasyirkul asghar. Ada syirik besar, ada syirik kecil. Ada keterangan ini dari bentuk syirik itu perbuatan syirik itu yang bagaimana? Ini ada keterangan di bawah. Bentuk syirik itu tidak hanya sujud kepada berhala saja, sebagaimana yang telah dipahami oleh orang-orang yang membaca sejarah bahwasanya masyarakat Arab jahiliyah itu menjadi musyrik karena menyembah berhala. Esensinya menyembah berhala itu merupakan suatu bentuk kemusyrikan yang sudah jelas, bisa diraba tanpa membutuhkan satu keterangan. Akan tetapi lingkup syirik itu sebenarnya lebih luas daripada hanya menyembah berhala. Lebih luas dari hanya sujud dan menyajikan korban kepada berhala. Seperti keyakinan jahiliyah bangsa Fir'aun bahwa matahari adalah Tuhan. Keyakinan orang-orang Majusi bahwa api adalah Tuhan. Keyakinan kaum Asyura bahwa Ba'la adalah Tuhan. Keyakinan kaum Nuh bahwa Waddan, Suwa'an, Yawutsa, Yauqa dan Nasra adalah Tuhan. Ya. Dan ada lagi bentuk kemusyrikan yang sangat fatal, yaitu mengakui Yudas Iskariot yang dianggap Isa Al-Masih sebagai anak Tuhan. Ya, ini juga dipertuhankan gitu ya. Padahal itu adalah dalam keyakinan Islam itu sebenarnya adalah Yudas Iskariot. Yudas Iskariot. Ya, kalau sampean tahu salib, ya salib besar, salib
Di atasnya itu ada kata-kata inri. Pernah lihat? Ya. Di mana ada di mana ada salib, biasanya di atasnya ada tulisan inri. Itu bahasa Ibrani. Apa artinya? Penyerupaan. Cuma diartikan salah. Maksudnya penyerupaan itu Yudas Iskariot diserupakan oleh Allah seperti Nabi Isa. Tapi kalau kaum Nasoro itu dibilang penyerupaan Tuhan berupa manusia. Nah, padahal yang dimaksud penyerupaan di situ adalah Yudas Iskariot diserupakan oleh Allah seperti Nabi Isa, dan dialah yang ditangkap, dialah yang disalib, dialah yang di Pelosoro, di Pelokoto. Nabi Isanya sendiri dengan cara Allah, dengan caranya Allah diselamatkan, dinaikkan ya, ke suatu tempat yang tidak ada yang tahu kecuali Allah. Itu perbuatan syirik namanya. Perbuatan syirik ini dapat merendahkan harkat dan martabat manusia. Apalagi jika yang diberi sifat ketuhanan itu adalah alam lain yang bukan manusia. Bukanlah esensi ajaran tauhid membebaskan manusia dari penyembahan sesama makhluk menuju penyembahan hanya kepada Allah. Dilihat dari sifat dan tingkat sanksinya, ini syirik dapat dibagi menjadi dua tadi. Asyirkul akbar, ada asyirkul asghar. Ya, ada syirik besar, ada syirik kecil. Coba kita tengok masalah asyirkul akbar. Asyirkul akbar, syirik besar. Ini menurut bahasa atau lugatan, ini mengandung makna menyertai yang merupakan kebalikan dari makna menyendiri. Tegese sesuatu ada di antara dua hal. Salah satunya tidak menyendiri. Apa maksudnya? Maksudnya di sini syirik besar itu memperlakukan sesuatu selain Allah sama dengan Allah dalam hal-hal yang merupakan hak khusus baginya. Nah, syirik besar itu menjadikan bagi Allah sekutu, niddan, yang dia berdoa kepadanya seperti berdoa kepada Allah. Artinya bikin saingan, bikin Allah disaingi. Allah kok disaingi. Kadang takut ada H2C, apa, harap-harap cemas. HTS, hubungan tanpa status. Amir itu. Kalau sudah ada diseriusin ya. Biar tidak jadi HTS. Saya membaca HTS itu
Ternyata setelah saya masuk itu jualan undi-undi. Itu di mana itu? Di Lawang ya? Mana itu? HTS besar. Tak kirain apa HTS. Jualan undi-undi. Mewah gitu tempatnya, kayak ya spesial. Tapi ada saingannya sekarang kalau ke arah ini Bulu Lawang itu ya. Daerah apa itu? Itu jualan ini undi-undi. Undi-undi spesial. HTS, hubungan tanpa status. Ada cinta kepada Allah, tapi seperti dia melakukan kepada benda, ya, seperti dia ibadah kepada benda itu, seperti kita ibadah kepada Allah. Ya, itu syirik besar itu. Apalagi berdoa. Ini contohnya ini. Biasa dia berdoa seperti berdoa kepada Allah, tapi dia berdoanya kepada berhala. Nabi Ibrahim itu dulu sebelum dibakar itu, Nabi Ibrahim sebelum disiksa, dibakar, apa namanya, patung-patung itu etataen, pakai kampak, aduh, etata ambek kampak itu semua orang-orang apa namanya berhala-berhala. Sebenarnya beliau itu kepingin memberi pelajaran, dan alhamdulillah betul terjadi. Tinggal satu yang paling besar sendiri, yaitu kemudian kampaknya dikalungkan. Besoknya pas pada waktu apa, mau penyembahan, sembayangan lah. Wah, betapa kagetnya, dan dilaporkan ke rajanya, murka sekali. Siapa yang berbuat begini? Biasanya yang selalu menyeru untuk meninggalkan agama kita itu Ibrahim, raja. Panggil Ibrahim. Panggil. Bener nih kelakuan elu nih. Nggak ngaku. Loh, kok tanya ke saya? Mestinya siapa yang megang kampak di situ? Nah, itu yang paling besar. Lah, sampean tanya nang CE. Ya, kan dia yang disembah. Kamu berdoa di situ. Kamu berdoa kepada mereka. Ya, paling dia murka. Akhirnya dikampak sama dia. Nah, ada yang cerdas ternyata. Mana mungkin benda mati kok bisa. Nah, akhirnya sebagai serangan balik dalam dakwahnya Ibrahim, kamu sudah ngerti benda mati disembah. Kan itu. Siapa yang merusak ini? Lah itu yang paling besar. Nggak mungkin benda mati kok masa bisa merusak. Lah, kenapa kamu sembah kalau kamu mengakui bahwa dia benda mati? Gak bisa berbuat apa-apa. Kok kamu menjaluk ndonga nang dheke? Merasa kalah. Loh, ini loh awalnya. Kenapa Ibrahim kemudian dibakar? Kalah debat ceritanya. Kalah debat.
kamu minta tolong kepada benda mati. Kamu minta tolong kepada kamu bukan hanya minta tolong, kamu berdoa kepada patung itu benda mati. Kenapa kamu berdoa ke dia? Kenapa tidak minta berdoa kepada yang membuat alam dan isinya ini? Kalah debat, langsung raja itu kemudian ada hasrat dan niat yang kuat untuk membakar Ibrahim hidup-hidup. Tangkap Ibrahim, tangkap, ditaleni tangani, ditaleni ke kayu, terus ditumpuin kayu besar-besar sampai menutupi Ibrahim, kayak itu loh, api unggun ya. Tapi kayunya raksasa itu, kayu raksasa. Kayu berarti ini nanti akan jadi api unggun raksasa besar. Masya Allah. Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Ya nar, wahai api, kuni dadio siro, bardan adem, wasalaman lan nyelamatke, dadio awakmu adem lan iso nyelamatke Ibrahim, ala Ibrahim ing ngatasi Ibrahim. Kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Ternyata di dalam kitab tafsirnya ayat itu, ulama ahli tafsir itu mengatakan bahwa dulu api itu pernah dingin seluruh dunia, termasuk api Joyosuko. Ya, termasuk api GJF ini, Geraha Joyo Family, saat itu dingin. Masya Allah, seluruh api dingin, pernah dingin untuk menyelamatkan Ibrahim. Berarti api sak dunya pernah dingin. Jadi kalau Ibrahim dibakar justru komikil, kedinginan. Barangkali kalau yang ada yang bernama Ibrahim ingin nyoba baca ayat itu, celeker. Baca ayat itu, ya narukuni bardan wasalaman alayya. Ya Allah. Itu yang baru-baru Mas, yang dimasukkan ya, seperti tanda tangani api dijadikan 2 lembar, nama Bu Eni ya, anak trinya ini protes wong itu ya, termasukkan flash disk. Hadirin yang saya muliakan, anak-anakku sekalian, jadi ketika kita bicara ketika bicara masalah syirik-syirik ini nih, merinding saya. Ya Allah, musyrik itu orang ono tempat di surga, neraka masih yo syirik cilik, nggak bisa. Naudzubillah summa naudzubillah.
Ada syirik besar ini, ada yang dohirun jaliyun. Dohirun jaliyun. Apa itu? Tampak nyata. Contohnya syirik dohirun jaliyun. Contohnya berhala. Ono wong nyembah matahari yang sama sekarang ini di Tokyo itu. Ada yang nyembah bulan, ada yang nyembah bintang, ada yang nyembah malaikat, ada benda-benda tertentu, keris. Ya Allah, itu namanya syirik jaliyun. Dohirun jaliyun, tampak nyata. Ada juga yang batinin khafiyun. Batininun khafiyun. Apa itu? Tersembunyi. Seperti berdoa kepada orang yang sudah meninggal. Hati-hati itu. Mbah, yuk duwe mbah. Apa ya? Masya Allah. Kita itu kalau ziarah kubur ya, tak luruskan dulu ini. Kita itu kalau ziarah kubur ke makam orang-orang soleh, makam para walinya Allah, makam para ulama, kita cuma nunut tempat. Gak boleh kita minta ke yang mati. Ngapain? Nunut tempat di tempatnya orang yang dekat dengan Allah. Ya, ini salah paham orang-orang. Jangan minta ke yang mati. Kita cuma nunut tempat. Karena di dalam Islam itu ada tempat-tempat mustajabah, ya kan? Di Mekah banyak. Di pojok-pojok masjid Ka'bah, antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah di tengah itu namanya multazam. Juga mandi antara Ka'bah dengan yang kayak kurungan manuk itu apa? Makom Ibrahim. Ada lagi kita berdoa di dalam Hijr Ismail, yang kayak sumur itu loh, putarannya Ka'bah. Ada banyak dalam Islam, ada tempat-tempat mustajabah. Termasuk ya tempatnya, pesariannya, kuburannya orang soleh. Kita cuma nunut tempat, bukan berdoa ke yang mati. Banyak orang salah paham ini. Berdoa di tempat orang-orang soleh. Cuma kita nunut tempat itu, nunut tempat, bukan yang meninggal. Ya Allah. Minta pertolongan untuk dikabulkan keinginannya, minta disembuhkan dari penyakit atau dihindarkan dari bahaya. Kepada yang mati tadi itu. Masya Allah. Hati-hati anak-anak kita ajari. Anak-anak sampean besok jangan disekolahkan di sekolah yang tidak mengajari akidah akhlak. Golek tempat sekolah yang mengajari akidah akhlak, yang ngajari akidah akhlak, biar kamu tidak getun nanti, tidak kecewa. Cari
cari apa tadi? Sekolah yang di dalamnya itu ada kurikulum akidah akhlaknya. Anak itu kalau tidak diajari akidah, mau kemana? Anak tidak diajari akhlak, mau dadi apa? Kadang yang sudah yang dimasukkan di sekolah yang ada akidah akhlaknya saja masih berani ke orang tua, bisa membentak-bentak orang tua. Masya Allah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Orang tuanya menangis, tak berdaya untuk berbuat banyak. Masya Allah. Bentuk-bentuk durhaka. Kalau ngomong dengan orang tua itu dipelankan. Yang lembut gitu. Kalau sampai orang tua itu merendah suaranya karena ketakutan ke anak, saat itulah dia dicatat oleh malaikat bahwa anak itu durhaka. Ulangi, kalau kita bicara dengan orang tua, bentak-bentak dengan suara lantang, kok sampai orang tuanya itu lebih rendah suaranya karena takut tadi, disitulah dicatat oleh malaikat bahwa anak itu termasuk anak durhaka. Syirik besar itu ada yang disebut khafiyun. Asyirkul akbar khafiyun. Syirik besar yang tersembunyi. Kelihatannya kan, ya Allah, kelihatannya, padahal dia minta ke yang mati. Hati-hati ini. Kenapa kira-kira kok enggak boleh? Mbah, tolongin mbah, besok kula badhe rabi niki. Ya yang mati itu ngomong, mbah, kenapa kok enggak boleh? Karena berdoa itu bagian dari ibadah. Nah, ibadah itu hanya pada Allah. Kalau tawassul sebelum doa boleh. Ila hadrati Rasulillah Muhammad wa ila azwaji Rasulillah wa ashabi Rasulillah ajma'in wa tabi'in wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sebut jeneng abi wa ummi, jiddi wa jiddati, ikhwani wa ikhwati wa masyayikhi, sebut guru-guru nih. Gak apa-apa. Itu namanya tawassul, bukan dungo, bukan doa ke Pak Walinya. Paham ya bedanya ya? Yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Ini hati-hati nih, sampean pulang nanti jadi kiai, jadi panutan, jangan sampai salah. Jangan sampai salah. Kapan bolehnya? Ketika tawas sebut semua Fatihah, lahumul Fatihah, boleh kita mendoakan. Tapi ketika kita dalam keadaan berdoa, loh, diselipi doa kepada almarhum. Ini sudah mulai. Orang banyak salah paham. Kenapa kok tidak boleh? Karena doa itu bagian dari ibadah.
Nah, syirik besar inilah, asyirkul akbar inilah yang tidak akan diampuni oleh Allah kecuali dia bertaubat sebelum wafat. Haram masuk surga. Innallaha sak temene Gusti Allah la yusrik la yaghfiru iku ora ngapura sapa Allah ayusraka bihi ing yen to nyekotokake bihi kelawan Allah wa yaghfiru lan Allah ngapura ma ing barang dunadalik kang sakliyane mengkono-mengkono. Ngerti mengkono ya, men? Yang demikian itu. Wa yaghfiru lan ngapura sapa Allah ma ing barang dunadalik kang sakliyane mengkono-mengkono syirik liman marang wong yasha kang kersa sapa Allah. Wa may yusyrik lan utawi sapane wong sing syirik billahi kelawan Allah faqad iftara isman adiman. Faqad iftara moko temen-temen dhek iku telah berbuat apa? Isman adiman, dosa sing gedhe. Isman adiman, dosa sing gedhe. Jadi kalau bertobat sebelum meninggal itu pasti masih terbuka pintunya. Tapi kalau sudah nyawanya ada di tenggorokan, nggak bisa sudah. Tapi kalau sebelumnya malam yugharghir, selama tidak dalam kondisi sakaratul maut, ya, pintu terbuka, pintu tobat terbuka. Masya Allah. Pintu ampunan sudah tertutup kalau sudah tenggorokan ada di sini. Tertutup sudah. Kapan lagi tertutupnya pintu tobat? Kalau matahari sudah terbit dari arah barat alias kiamat gede. Tapi alim alias kiamat gede. Masya Allah. Dan di akhirat nanti dia akan dimasukkan oleh Allah ke neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah. Allahumma amin. Hati-hati pokoknya ya. Ada ke gunung. Ya, ada ke gunung. Jenenge Gunung Kawi. Pernah? Njaluk apa ke sana? Masya Allah. Kita ini benar-benar dijaga iman kita, hati kita benar-benar dijaga, jangan sampai syirik. Hati-hati. Kita ziarah kubur bukan kita minta pada yang mati, tapi nunut apa tadi? Nunut tempat di mana tempat orang soleh itu makbul. Nunut tempat. Kita ke Mbah Khalil, ngapain jauh-jauh? Dia gini ono masjid, misalnya. Bukan begitu. Di tempatnya para wali itu mustajabah. Paham ya? Kita nunut tempat loh. Banyak orang yang
ziarah itu malah minta ke Mbah Holil. Mbah Holil, kulo anu. Aduh, itu yang tidak diperkenankan. Ya, paham ya? Paham. Ya. Paham ya, ayo mulai. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allim alladhi yanfa'una rabbi faqih wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kajepot kula namira mun beli selokon anyuna sabora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.